Anda kembali bersama kami di Newsline pemirsa, dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat berbagai informasi yang menjadi trending topik, dan kita langsung saja tampilkan apa saja yang menjadi trending topik teman-teman. Ini ada dua trending topik. Yang pertama adalah pungli KPK yang sampai dengan saat ini pencariannya 8.000 pencarian ya Valen ya. Oke, itu yang pertama ya Jason, tapi ternyata yang kedua lebih banyak lagi nih pencariannya, sampai 12.000 di Google Trends. Ini masih seputar pemilu, kita lagi nungguin real count. Real count ini dari KPU ya Jason ya? Yes, sampai dengan saat ini kalau nggak salah sudah sekitar 60-an% lah yang masuk suaranya. Nah, kita akan bahas dulu dari trending topik yang pertama ini, di mana Valen yang terbaru ada sebanyak 78 pegawai KPK yang terlibat pungli alias pungutan liar di rutan KPK yang ternyata banyak menuai sekali komentar hanya disanksi berupa penyampaian permohonan maaf saja. Secara langsung dan terbuka. Ya, betul. Ya kan? Tapi tahu nggak permohonan maafnya di mana? Di mana? Di kantor KPK. di publikasinya KPK aja gitu. Oke. Jadi apa efek jerahnya ya? Tapi menurut Dewas ini diyakini ini bisa memberikan efek jerah karena disuruh minta maaf. Menurut Dewas, bukan menurut masyarakat. Tapi gimana ya Jason ya, sudah pungli miliaran rupiah loh dalam kurun waktu yang bertahun-tahun, disuruh minta maaf saja. Tapi kita tidak bisa menyalahkan Dewas, Jason. Karena memang itu aturannya di undang-undang. Ada di undang-undangnya memang diatur seperti itu ya. Dan memang sanksi ini diberikan, Valen juga pemirsa serta para followers, usai Dewan KPK ini menggelar sidang etik di mana ada 90 orang totalnya yang mengikuti sidang etik ini. Dan dari 90 orang tersebut yang disidang, 78 orang diantaranya diberi sanksi berat dengan permohonan maaf secara terbuka. Dan 12 orang lainnya diserahkan ke Sekretariat Jenderal KPK. Nah, ada lagi nih Jason. Insight-nya adalah mengapa kemudian hukuman sanksi berat itu, etik berat ini hanya permintaan maaf, karena semua yang menjalani hukuman ini nantinya adalah terkategori sebagai ASN sesuai dengan apa yang sudah diputuskan di tahun 2021 lalu. Dan itu tertera di dalam undang-undang yang mengatur tentang ASN, Jason. Sedih ya? Ya, cuman karena itu ya permasalahannya, walaupun dikatakan atau dikategorikan sebagai hukuman atau sanksi yang berat, begitu ternyata sebagai masyarakat banyak yang menilai ini tidak memberikan efek jerah apapun, apalagi dengan pungli yang sudah bahkan kalau di total dari 90 orang ini dari 2018 sampai dengan 2023 misalnya, itu sudah mencapai 6 miliar lebih. Artinya memang ada tindak kejahatan, korupsi, nepotisme yang terjadi di lembaga anti rasuah tersebut yang membuat kepercayaan publik terhadap KPK yang selama ini saja sudah tergerus, ini makin tergerus dengan adanya kasus seperti ini. Miris lagi, tahu nggak apa? Kalau masyarakat sipil biasa, awam biasa itu melakukan pungli, itu bisa dijerat loh. Di dalam KUHP ada pasalnya. Di dalam KUHP pelaku pungli akan dijerat pasal 368 ayat 1. Siapapun yang mengancam atau memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu terancam pidana penjara paling lama 9 tahun. 9 tahun penjara. Masa di KPK cuman minta maaf aja, semudah itu ya kan? Kok gampang banget kayaknya ya. Dan tapi kalau kita bertanya soal definisi punglinya sendiri ini Valen, punglinya apa sih sebenarnya? Apa yang kemudian harus ditarik uang begitu ya untuk bisa dikatakan sebagai pungli di sana di rutan KPK itu? Karena ada beberapa misalnya yang membawa alat komunikasi, membawa handphone, kemudian ada juga biaya-biaya bulanan itu yang harus diberikan dari para tahanan koruptor ini kepada petugas rutan KPK. Handphone dong, bayar dulu. Itu bisa jadi ya. Iya, banyak-banyak hal. Termasuk loh cas handphone aja bayar loh Jason, mau berkunjung juga bayar. Jadi gimana dong? Nah, itu dia. Nah, istilah dalam pungli sendiri di pegawai KPK ini adalah korting atau uang pungli yang dikumpulkan melalui tahanan yang dituakan. Terus ada istilah lagi nih, lurah. Lurah ini adalah perwakilan petugas rutan KPK yang menerima uang dari para tahanan KPK. Jadi memang sudah terstruktur, memang sudah menjadi budaya atau habit di rutan KPK, dan ini sudah berlangsung sangat lama ternyata. Mungkin banyak masyarakat yang mengatakan mudah-mudahan ini nanti bisa dipecat atau diapain gitu ya. Tapi ternyata tidak ada ya Jason ya, karena sanksinya memang sudah dijatuhkan, sanksinya hanya berupa permohonan maaf. Dan sebelumnya Ketua Dewan Pengawas KPK ini Tumpak Hatorangan Panggabean mengungkapkan 90 pegawai itu akan dibagi ke dalam 6 klaster perkara Jason. Ini tidak Dewas KPK tidak berwenang untuk menyidangkan perkara etik 12 dari 90 pegawai. Kenapa sebab tuh? Mereka ternyata Jason ini melakukan perbuatan pungli itu sebelum Dewas KPK terbentuk.
Oke. Makanya diserahkan kepada Sekjen dari KPK. ya. Oke, makanya itu perkara 12 pegawai rutan tersebut diserahkan kepada Sekjen tadi. Nah, jumlah uangnya nih yang diterima ini bervariasi loh Valen, mulai dari yang 1 jutaan kalau nggak salah sampai puluhan juta, ada yang juga sampai 425 juta dalam kurun waktu berbeda. Oh my God, itu sebenarnya besar ya Besar. kalau dihitung-hitung ya. Betul. Dan ini juga menggerus kepercayaan ya Jason kepada lembaga anti rasuah kita. Jangan lupa loh, Ketua KPK sekarang tersangka tapi masih belum ditahan. Iya, udah banyak lama banget ya, banyak banget ya masalah-masalahnya ya. Betul, dan kayaknya agak-agak sedikit dilupakan publik karena fokus publik kan sekarang ke pemilu nih. Bagaimana ya dengan kabarnya Pak Firly Bahuri ya? Kita juga nggak tahu nih ya kasusnya sudah sampai mana. Kita nanti mungkin akan kita update lagi ketika memang sudah ada penahanan begitu. Tapi kalau back again atau kembali lagi ke kasus dugaan pungli ini sendiri, memang awalnya mencapai 4 miliar rupiah. Itu akhirnya yang kemudian menjadi penemuan awal dan itu dikategorikan. Itu buat apa aja tuh? Itu udah macam-macam yang tadi kita udah sempat dibilang sebelumnya ya, ada memasukkan alat komunikasi atau keperluan-keperluan yang memang ditarik begitu ya, punglinya atau pungutannya, dan ini rentang waktunya dari 2021 sampai dengan 2023 itu mencapai tadi 4 miliar rupiah. Bertahun-tahun ya, dan bikin kita pusing jelimet nih Jason ya. Ini kenapa sih nggak selesai-selesai, dan mudah-mudahan nanti ini jangan lagi ada kasus-kasus seperti ini walaupun hanya diminta permintaan maaf saja. Mudah-mudahan juga kita harus percaya kalau Dewan Pengawas bilang ini bisa menimbulkan efek jerah, mudah-mudahan memang benar bisa menimbulkan efek jerah. Harus berintegritas, jangan ada pungli di dalam lembaga anti rasuah. Masalahnya bisa percaya apa enggak ya? Aduh, bingung juga. Ya udah Jason, kita lanjut aja deh. Ini ada trending topik selanjutnya yang kita harus tunggu dan kawal bersama karena kita masih menantikan real count KPU. Real count KPU untuk kita lihat berapa nanti perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon. Karena ini kita update-nya langsung dari website KPU ya di Langsung pemilu dibuka 2024.kpu.go.id. Jadi kalau Anda masyarakat, netizen, pemirsa, warganet di rumah penasaran daripada gosip-gosipnya bingung ini siapa yang menang, buka websitenya. Itu semua datanya resmi yang sudah diupload oleh KPU ya. Dan kalau untuk sekarang sih data sementaranya adalah pasangan nomor urut 2, 02 Prabowo Subianto dan Gibran yang memperoleh 57,95%, disusul Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yaitu 24,48%, dan juga Ganjar Pranowo serta Mahfud MD ini yang perolehan suaranya adalah 17,57% sampai dengan tadi malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, dan total suara yang sudah masuk ini adalah 66,61%. Oke, tapi jangan lupa ini juga masih ada beberapa daerah yang terpaksa melakukan pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan. Jadi inilah mengapa kita membutuhkan waktu diberikan kepada KPU untuk melakukan real count-nya. Kemudian nanti ada proses rekapitulasi suara juga ya Jason setelahnya, sebelum akhirnya ditetapkan siapa yang menang pemilu kita tahun ini. Yes, dan dari 38 provinsi yang ikut menentukan suara rakyat ini, kalau kita bisa lihat ya, di sini rata-rata sih memang sudah lebih dari 50% melakukan rekapitulasi, dan yang paling tinggi itu sampai dengan kemarin adalah di wilayah Jawa Tengah ini, Valen, bahkan sampai sudah 82% suara yang sudah masuk, 82,8% tepatnya itu di wilayah Jawa Tengah, dan berikutnya lagi ada di wilayah Sulawesi Utara yang 80,35%. Ini wilayah yang cakupannya cukup tinggi sampai dengan sekarang rekapitulasinya. Tapi ada juga yang masih di bawah, di Papua Pegunungan misalnya, ini masih 0,05%, kemudian di Papua Tengah ini masih 4,19%. Oke, ini kalau kita bagi-bagi aja, ternyata kalau dilihat dari lumbung suara perolehan suara masing-masingnya, ternyata Prabowo Gibran itu unggulnya di hitungan sementara ini di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, yang katanya semua orang yang kalau menang di daerah itu bisa menang pemilu. Nah ternyata lumbung ada elektoral nih, lumbung elektoralnya menang semuanya. Kemudian kalau kita lihat lagi di Anies Muhaimin, ternyata menguasai di Aceh dan Sumatera Barat. Yes. Nah kalau Ganjar Mahfud unggulnya di mana coba? Di luar negeri ternyata ya. Di luar negeri, di dapil luar negeri. Nah tapi nanti kita masih tunggu lagi karena prosesnya sebenarnya panjang loh Jason. Sampai 20 Maret ya nanti ya paling lambat ya. Rekapitulasi suara itu 15 Februari sampai 20 Maret 2024. Nah penetapan hasil pemilu itu juga bisa dilakukan kalau tidak ada permohonan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Betul, jadi nanti kalau misalnya memang ada pihak-pihak yang tidak menerima
dengan hasil real count atau hasil pemilu ini bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk kemudian diajukan gugatannya dan diseketakan seperti ya kayak pemilu-pemilu sebelumnya aja selalu ada sengketa pemilu kan di MK begitu. Betul. Tapi intinya adalah kita sebagai masyarakat yang menegakkan demokrasi di negeri ini kita harus tetap kawal terus, jangan sampai lengah. Kalau seandainya penasaran angkanya bagaimana, buka website KPU-nya dan ikuti semua perkembangan beritanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.